Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Prestasiku. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama membahas soal PTS Bahasa Indonesia kelas 9. Mari kita belajar bersama-sama. Baik sobat Ruang Prestasiku, kita lanjutkan lagi pembahasan kita soal PTS Bahasa Indonesia kelas 9 untuk semester 1. Ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai kalimat aktif intransitif. Berikut ini merupakan kalimat aktif intransitif. Ya, kita harus mencari dan mengetahui ya sebetulnya apa kalimat aktif intransitif. Nah, di dalam teksnya ini sebuah pernyataan sudah ada bahwa kalimat aktif intransitif tidak membutuhkan objek atau tidak memerlukan objek. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah B. Kami bermain sepak bola di lapangan. Nah, di sini kami sebagai subjek. Bermain sepak bola itu adalah predikat, di lapangan adalah keterangan tempat. Sehingga kalimat B, kami bermain sepak bola di lapangan, tidak membutuhkan objek. Nah, disebut dengan kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat A, C, dan D ini mempunyai objek semua ya. Di sini ada objek piring, ada objeknya padi, dan di sini ada objek Andi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Nah, kata teknis yang tepat. Sebelum makanan dikonsumsi, untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan. Jawabannya adalah nutrisi atau sesuatu zat yang di dalam kandungan makanan, yang terkandung di dalamnya. Baik ya, jawabannya bukan karbohidrat, vitamin atau protein, tapi nutrisi itu lebih ke seluruhnya ya. Bisa ada karbohidratnya, kita perhatikan vitaminnya, proteinnya. Oke, kita lanjutkan. Kata yang menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan kalimat perintah. Ya, kata mana? Jawabannya adalah D, diamkan. Ya, diamkan itu sebuah perintah ya, untuk mendiamkan apa? Bukan untuk orang lain untuk diam, tapi supaya ditaruh ya, ditaruh di tempat sampai dingin. Nah, diamkan, dibiarkan dulu. Kalimat pertanyaan berikutnya adalah kata bilangan pada teks tersebut. Nah, di sini kita harus mencari kata bilangan. Nah, jawabannya adalah B, 2 meter kain perca. Kenapa kok B? Karena di dalam kalimat B terdapat bilangan. Nah, kata-kata yang terdapat bilangan merupakan kata bilangan. Kita lanjutkan ke gagasan dalam teks tersebut. Nah, gagasan itu adalah ide pokok ya, atau inti utama dalam sebuah paragraf. Jawabannya adalah A. Motivasi belajar memberikan arah pada kegiatan belajar. Kenapa jawabannya A? Kita lihat kalimat 1. Motivasi belajar merupakan daya gerak yang memberikan arah pada kegiatan belajar. Ya, dengan motivasi belajar, maka tujuan yang dikehendaki akan tercapai. Nah, kalimat 2 sudah menjelaskan kalimat 1. Motivasi belajar ini sangat penting bagi kita generasi penerus bangsa, karena seorang akan melakukan sesuatu usaha dengan adanya motivasi. Ini juga penjelas. Sehingga kalimat yang dijelaskan itulah namanya kalimat utama. Nah, gagasan utama itu berada di dalam kalimat utama. Oke ya, mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih di soal gagasan utama ya. Kita lihat di sini sudah ada nomor-nomornya, maka kita tinggal pilih kalimat mana yang merupakan gagasan utama. Nah, kita bisa melihat dengan acuan bahwa paragrafnya apakah deduktif atau induktif. Nah, kalau deduktif berarti di awal paragraf, induktif di akhir paragraf. Nah, kalimat utamanya dalam paragraf ini masih dalam paragraf deduktif, sehingga kalimat 1 adalah kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan
utama. Oke, kita lanjutkan. Pesan utama yang terdapat pada teks tersebut. Nah, pesannya adalah generasi muda harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya, terdapat di kalimat mana ya? Kita lihat. Apa yang terjadi bila generasi muda tidak memiliki motivasi belajar yang kuat? Negara kita Indonesia tercinta ini akan menjadi negara yang lemah jika generasinya tidak memiliki motivasi belajar. Nah, ini ya, di sini sudah terlihat bahwa generasi muda itu harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih di soal gagasan utama ya, kita lihat gagasan utama teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Jawabannya adalah kalimat nomor 1. Berarti paragraf ini namanya paragraf deduktif karena di awal paragraf kalimat utamanya. Untuk itu berikutnya saya berikan beberapa cara agar kita bisa meningkatkan minat diri untuk belajar. Nah, gagasannya adalah cara meningkatkan minat diri untuk belajar. Nah, kalimat kedua, ketiga, empat itu adalah penjelasannya. Pertama, kedua, keempat itu bagaimana adalah cara-cara tadi menjelaskan. Nah, gagasan utamanya berada di kalimat 1. Kita lihat kita lihat soal berikutnya adalah membandingkan perbedaan pesan kedua isi teks. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C. Teks 1 berusaha untuk menggiatkan motivasi belajar yang tinggi, teks 2 menjaga lingkungan. Ya, di sini kita lihat ya, marilah kita giatkan motivasi belajar yang tinggi. Itu berarti teks 1 pesannya, ajakannya. Kemudian teks 2 ini adalah tentang memiliki suasana yang sejuk sehingga kita pun lebih berkonsentrasi dalam belajar. Artinya kita harus menjaga lingkungan belajar, sekolah yang nyaman. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi perbedaan, maka ini ada soal persamaan isi kedua teks. Nah, isinya apa sebetulnya? Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah D. Terdapat pesan untuk menjaga lingkungan. Nah, apakah betul? Di sini diharapkan mampu menyadarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini lingkungan. Kemudian di sini marilah kita berbenah. Kita lihat kalimat lain. Ini saatnya kita tidak menutup masa depan. Tangan kita bekerja lebih baik. Jika tidak mulai sekarang, kapan lagi? Nah, di sini jika kita yang bukan menjaga dunia, siapa lagi? Berarti ini tentang menjaga sebuah lingkungan. Jawabannya adalah D. Kita ke pertanyaan berikutnya adalah teks tersebut merupakan bagian titik-titik dalam pidato persuasif. Nah, ada Assalamualaikum yang terhormat, berarti ini adalah bagian pembuka ya, itu adalah ciri-cirinya. Soal berikutnya, teks tersebut merupakan bagian titik-titik dalam struktur teks pidato persuasif. Nah, di sini kita demikian pidato dari saya. Oke, di sini adalah bagian penutup karena di sini sudah menutup. Mohon ada kata-kata maaf juga. Kemudian dia berharap supaya yang disampaikan itu bisa memotivasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teks tersebut merupakan bagian titik-titik dalam teks pidato persuasif. Nah, jawaban yang tepat adalah bagian isi. Coba kita lihat. Seperti telah kita ketahui bahwa dalam upaya perlindungan dan seterusnya. Oke, di sini berarti tentang isi yang disampaikan oleh pidato tersebut. Baik, kita lanjut. Kata tugas yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebutnya, paragraf yang kurang lengkap. Di sini kita diminta untuk mencari atau mengisi kata tugas. Jawabannya adalah B, yaitu dan untuk. Nah, lingkungan dengan dibekali pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Nah, apabila setiap remaja memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab untuk menjaga. Nah, di sini ya, dan untuk. Caranya adalah kalian masuk-masukkan dan sesuaikan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Baik, kita lanjut lagi. Alasan yang tepat bahwa teks tersebut merupakan kalimat aktif. Nah, jawabannya adalah A, menggunakan predikat berawalan me.
Mana ya? Kami pun selalu menitipkan. Nah, menitipkan itu adalah predikat. Ya, kami pun berarti subjek, selalu menitipkan predikat. Doa-doa adalah objek. Ya, doa-doa dititipkan oleh kami. Jadi bisa dibalik, berarti ini adalah aktif transitif.